Selamat siang, selamat bertemu kembali dengan saya Franz Eltari Dorelagu di FET Channel. Saluran berita informasi politik yang terhangat terupdate untuk Anda. FET Channel adalah saluran berita politik yang menjadi favorit Anda. Pada kesempatan ini, FET Channel akan hadir ke ruangan Anda dengan tema politik yang menarik, yaitu tema politik yang berkembang di seputar tanah air, khususnya di Kabupaten Ende. Pada kesempatan ini, FET Channel sudah menyiapkan sebuah tema berita politik di Kabupaten Ende, khususnya di wilayah Kecamatan Liau Timur. Liau Timur adalah sebuah kota kecamatan, kota administratif di Kabupaten Ende. Liau Timur memiliki corak politik yang sedikit berbeda dengan daerah-daerah lain di Ende. Memiliki corak politik yang sedikit temperamental. Artinya, politik di Liau Timur memiliki sebuah warna yang berbeda dengan daerah-daerah lain. Kadang mudah dipahami, kadang juga susah untuk dipahami. Karena politiknya sedikit mengalami fluktuatif sesuai dengan arah pemikiran dan juga kebutuhan masyarakat. Oke, baik, FET Channel sudah siapkan sebuah tema politik, yaitu Liau Timur dan Political Game, kajian sosiologi politik masyarakat. Sekali lagi tema kita pada edisi ini yaitu Liau Timur dan Political Game, kajian sosiologi politik masyarakat. Baik, teman-teman, kita mulai. Dalam kajian sosiologi politik, pemilu merupakan pesta demokrasi. Rakyat turut serta dalam menentukan arah politik untuk mewujudkan pembangunan 5 tahun ke depan. Struktur masyarakat membutuhkan suatu sistem untuk mengatur tata perilaku agar terbentuk kehidupan bersama yang damai dan sejahtera. Sistem ini adalah organisasi yang luas yang kita kenal dengan bangsa atau negara. Nation atau states. Untuk mengelola negara dibutuhkan suatu sistem yang kita kenal dengan sistem politik. Ragam definisi tentang politik dikaji dari berbagai perspektif menurut para ahli, para pakar. Politik lazim didefinisi sebagai bentuk kekuasaan. Maka untuk meraih kekuasaan perlu ada aturan hukum dan batasan-batasan etika. Namun dalam penyelenggaraan kekuasaan kadang melampaui batas-batas etika dan moral politik sehingga terkesan apolitis. Secara etimologi, politik berasal dari bahasa Yunani dari kata polis yang artinya kota atau negara kota. Ia menjadi cikal bakal lahirnya perwakilan atau representatif sebagai penyambung lidah rakyat di Yunani pada saat itu. Namun politik juga berasal dari kata polose yang artinya kebijaksanaan, di mana politik dipahami sebagai kiat untuk mencapai kekuasaan dengan cara-cara yang bijaksana. Pemahaman dasar politik ini sebagai sumber demokrasi yang diadopsi oleh hampir seluruh negara-negara di dunia. Kajian ilmu politik menjadi fenomena dalam setiap perhelatan pemilu. Politik menjadi warna-warni yang menghiasi kehidupan masyarakat di saat pesta demokrasi berlangsung. Popularitas politik menjadi wacana dalam setiap ruang dialog masyarakat. Masyarakat semakin cerdas memahami kata politik, walaupun secara hermeneutik belum memahami makna politik secara mendalam. Sosiologi politik
mengkaji kehidupan politik dalam masyarakat, yang secara khusus mempelajari dimensi sosial dari politik itu sendiri. Hal ini berkaitan erat dengan keberadaan individu sebagai makhluk sosial yang memiliki pengaruh dalam masyarakat, termasuk dalam lembaga-lembaga politik seperti negara. Pemahaman tentang pengaruh masyarakat terhadap kekuasaan eksekutif, legislatif merupakan fokus perhatian dalam kajian sosiologi politik. Secara umum, sosiologi politik mengkaji hubungan antara masyarakat dan negara, sedangkan secara khusus sosiologi politik memfokuskan kajian pada kondisi-kondisi sosial yang mempengaruhi program publik atas kebijakan pemerintah, atas pengaruh kelompok sosial tertentu terhadap pemerintah, serta keadaan sosial yang memungkinkan terwujudnya demokrasi yang stabil. Sosiologi politik merupakan dua definisi yang berbeda, namun menjadi pengertian korelatif ketika dijabarkan dalam satu konteks pengertian hubungan antara masyarakat dan negara. Tanpa masyarakat, negara tidak dapat berdiri, dan tanpa negara, masyarakat tidak dapat membentuk sebuah sistem kehidupan yang demokratis, aman, dan damai. Kajian sosiologi politik menjadi tujuan bahasan dalam ruang-ruang studi ilmu sosial, khususnya studi ilmu politik. Oke, kita masuk ke substansi. Lio Timur dan political game. Sebagai wilayah administratif kecamatan dan wilayah kolegial adat, Lio Timur merupakan basis politik yang turut berperan dalam menentukan arah pembangunan bangsa 5 tahun ke depan. Setidaknya dapat menentukan arah pembangunan untuk tingkat wilayah terkecil. Oleh sebab itu, Lio Timur tidak terlepas dari fokus kajian sosiologi politik untuk menelusuri kultur politiknya, baik dari aspek sosiologis, antropologis, partisipasi politik, politik identitas, fenomena politik dan kampanye hitam, politik uang, dan perbandingan politik yang terjadi di wilayah ini. Hal ini menarik disimak karena fenomena politik di wilayah ini cenderung fluktuatif dalam merespon arus informasi yang berkaitan dengan suksesi pemilu yang akan datang. Lio Timur merespon arus informasi politik dengan berbagai ragam pemahaman atau cenderung membangun perspektif politik dari sudut pandang terbatas. Cenderung pragmatis dalam menilai dan memahami. Akibatnya, gegabah dalam mengambil sikap dan keputusan politik rasional. Keputusan politik yang membawa polemik dan ekstremisme, kultur, dan kegagalan memahami makna politik secara luas dan komprehensif. Politik mesti dipahami sebagai implementasi demokrasi. Hakikat demokrasi adalah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Maka penyelenggaraan sukses pemilu sebagai implementasi politik demokrasi harus berpihak kepada kepentingan hayat hidup rakyat agar tercapai masyarakat yang adil dan sejahtera. Politik tidak membutakan, tetapi menjadi cakrawala pengetahuan masyarakat. Masyarakat terus identik dengan politik baik dalam konsep teoritis maupun dalam tataran praksis. Sehingga pengetahuan politik dapat menuntun masyarakat dalam berpolitik praksis yang baik dan benar. Lio Timur harus memahami makna politik secara baik. Politik yang mengedepankan aspek moral, aspek etika, dan aspek logika. Karena aspek-aspek tersebut merupakan cerminan berpolitik secara santun dan selalu mengedepankan martabat politik di atas segalanya. Politik akan mengalami degradasi yang tajam ketika politik tidak lagi memiliki supremasi demokrasi sebagai akar dari politik itu sendiri. Politik akan kolaps
demokrasi bubar, dan rakyat mengalami kekacauan dan ketidakpastian dalam kehidupan bersama. Riau Timur dituntut untuk mampu menata peradaban politiknya dengan baik agar mampu mewujudkan tatanan kehidupan politik etis sehingga dapat memberi harapan untuk kemajuan Riau Timur di masa yang akan datang. Tersendatnya pembangunan wilayah Riau Timur bukan pada kegagalan perjuangan masyarakat, tetapi telah terseret secara sadar dalam arus permainan politik temporer. Permainan politik untuk memenuhi kebutuhan sesaat. Politik kadang tidak mengenal batasan etika ketika naluri kekuasaan dan ambisiusme memuncak. Masyarakat digiring dalam arena permainan politik taktis, penggiringan opini karena politik konfrontasi, pembunuhan karakter terus berlangsung, dan proses pembodohan politik menjadi fenomena yang terus dipelihara oleh para praktisi politik. Di sini romantisme antar politisi dan masyarakat terus terjalin untuk memenuhi kepentingan diri, egosentris, sehingga terkesan pasrah dengan kultur politik yang ada. Ada semacam aforisme bahwa Riau Timur mudah untuk diajak musyawarah mufakat. Itu yang saya katakan tadi, bahwa situasi politik di Riau Timur memiliki corak tersendiri. Jadi ada semacam aforisme bahwa Riau Timur mudah untuk diajak musyawarah mufakat politik. Asalkan prinsip memberi dan menerima, take and give, menjadi komitmen yang mengikat antara keduanya. Hal ini menjadi wacana publik bahwa Riau Timur terkesan mudah digiring dalam politik transaksional. Sayangnya, pengertian take and give tidak dalam skala rasional politik, tetapi terjebak dalam praktis pragmatis. Hari ini engkau memberi, saya menerima, dan saya memberi, engkau menerima. Politik transaksional ini untuk kehidupan 5 tahun ke depan. Untuk jenjang waktu yang lama, hak-hak pembangunan Anda telah hilang dan Anda tidak mendapatkan hak dengan layak. Riau Timur terus suram karena oase pembangunan tidak kunjung terwujud. Kita menatap dan meringi kue pembangunan yang besar, tetapi sayang kita sudah terlebih dahulu menerima kue kecil karena tergiur akan kenikmatannya. Ini merupakan refleksi politik bahwa kita harus cerdas dalam berpolitik kalau ingin mewujudkan politik pembangunan masa depan Riau Timur yang cemerlang. Oke, berikut kita berbicara tentang Riau Timur masa lalu, kini, dan akan datang. Memori yang tidak bisa dilupakan begitu saja dalam ingatan kita. Di masa lalu, Riau Timur sangat membanggakan. Ragam prestasi diukir oleh generasi-generasi Riau Timur, baik di bidang pendidikan, olahraga, dan seni budaya. Cukup prestisius dan diperhitungkan. Hampir seantero Ende pasti mengenal prestasi generasi muda Riau Timur yang telah menyandang predikat juara di berbagai bidang kegiatan. Banyak insan-insan unggul yang mengharumkan nama Riau Timur. Dalam membangun relasi sosial juga tidak ketinggalan. Putra-putri Riau Timur mudah beradaptasi dan bersosialisasi diri dengan kelompok dan komunitas lain yang berbeda kultur dan latar belakang kehidupan. Prestasi generasi masa lalu menjadi ikon masa kini. Kemasuran masa lalu bagai prestasi, bagai prasasti yang terus dikenang di masa kini dan patut kita beri apresiasi. Lalu, bagaimana Riau Timur masa kini? Suatu pertanyaan yang mesti dijawab secara jujur. Pertanyaan refleksi masa lalu dan masa kini. Sebuah perbandingan kehidupan dengan segala kesuksesan
dan kegagalan yang dialami. Secara jujur kita jawab bahwa Liau Timur masa kini banyak mengalami kemunduran dalam berbagai aspek. Kualitas hidup masyarakat telah terkikis oleh pola hidup euforia yang tidak terkontrol dan terkesan pembiaran yang terus berlangsung secara sistematis. Hal ini yang menyebabkan kita sulit bangkit menata kehidupan, sulit berkompetisi dalam berbagai bidang, dan sulit meraih prestasi yang membanggakan. Terkesan tidur panjang dan belum tersadar dari kelelapan. Liau Timur masa lalu dan masa kini memiliki perbedaan yang fundamental, yakni perbedaan dalam kualitas sumber daya manusia dan perbedaan dalam kuantitas pembangunan yang mengalami stagnasi, bahkan kemunduran. Secara statistik, pembangunan Liau Timur jauh tertinggal dengan daerah lain di Kabupaten Ende. Masa depan sangat ditentukan oleh masa lalu dan masa kini. Proyeksi kehidupan kita seperti sedang berdiri di titik yang dibentuk oleh dua garis lurus yang berpotongan. Di belakang kita adalah masa lalu, titik di mana kita berdiri merupakan masa kini, dan di depan kita adalah masa depan. Masa kini adalah endapan masa lalu, dan masa depan adalah proyeksi masa kini. Setidaknya dapat menganalisis kehidupan kita ke depan dengan modal kehidupan kita saat ini. Apakah kita sudah memiliki modal yang cukup untuk membangun masa depan? Masa depan sangat ditentukan oleh masa kini. Oleh sebab itu, kita harus mempersiapkan diri dengan berbagai bekal pengetahuan dan keterampilan yang memadai agar dapat bersaing di era global, era digital, era kompetitif, dan era komersial. Memasuki era ini dibutuhkan manusia-manusia tangguh untuk mengelola dunia yang semakin kompleks dengan berbagai persoalan dalam dimensi kehidupan, termasuk dimensi politik yang serba tendensif. Masa depan Liau Timur butuh manusia-manusia tangguh, manusia yang lahir dari rahim Liau Timur dan manusia yang memiliki hasrat dan empati serta ketulusan untuk terus berjuang membangun daerah dari keterpurukan. Salah satu sarana perjuangan adalah melalui rel atau koridor politik. Dalam koridor politik, kita mampu mengambil kebijakan strategis untuk mewujudkan pembangunan dengan baik di wilayah Liau Timur. Oleh karena itu, kita harus persiapkan generasi terbaik, terus melaksanakan kaderisasi, cerdas dan rasional dalam berpolitik, serta cerdas menentukan pilihan politik. Tinggalkan permainan politik yang menjerumuskan politik transaksional, karena itu semua adalah proses pembodohan politik yang dilakukan secara sistematis untuk meraih tujuan dengan cara-cara yang kotor, tidak beretika oleh kelompok politikus tamak. Liau Timur harus lebih baik di masa depan. Kesuksesan di masa depan sangat ditentukan oleh investasi politik masa kini. Untuk berinvestasi tentu kita terus memahami syarat-syarat investasi. Kita harus memahami syarat-syarat investasi. Berpolitik tentu kita harus memahami syarat-syarat dalam berpolitik. Berinvestasi dalam politik dengan cerdas, maka kesuksesan dan profit investasi politik yang kita raih. Hari ini jangan lagi kita salah investasi. Berinvestasi yang tepat dengan pilihan paket yang kredibel, kapabel, moralis, jujur, dan berempati kepada masyarakat. Liau Timur bangkit menata masa depan yang cemerlang melalui etika politik praksis. Jauhkan permainan politik atau political game yang menyesatkan dan menjerumuskan. Mari selamat berpolitik dan tetap berpedoman pada etika dan rasionalitas politik etis. Sekian. Ini catatan-catatan penting bagi kita masyarakat Liau Timur. Kita harus bangkit dengan menata kembali sistem politik yang baik, politik yang beretika, politik yang bermoral. Karena prinsip-prinsip politik yang seperti ini, kita akan meraih masa depan kita
terutama dalam konteks pembangunan, akan kita mendapatkan keberhasilan. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa, tetap semangat. Salam sejahtera. Saya Franz Eltari Dorelagu, Fed Channel.